Udug-Udug adalah sebuah kampung yang terletak di Kabupaten Karawang, Kecamatan Ciampel, Desa Mulya Sejati. Udug-Udug salah satu kampung tertua di Kabupaten Karawang dan lokasinya tepat berada di perbatasan Karawang Purwakarta. Wilayah Udug-Udug berupa bukit-bukit dan hutan lebat seperti janggut lelaki tua yang rentak. Pada tahun 1990, nama Udug-Udug identik dengan keterbelakangan sosial, nyanyian sunyi tentang wilayah yang termarginalkan, dan terperosok di sudut pembangunan Karawang yang heroik. Dahulu kala ada anak kucel dan kampungan disebutnya dasar orang Udug-Udug. Di awal gemuruh pembangunan industri kota Karawang, Udug-Udug bagaikan sebuah korban dari fragmen keadigungan sosial yang lumayan bengis. Infrastruktur tertinggal jauh dibandingkan kampung-kampung yang lain yang ada di Karawang. Jalan tanah berdebu, tidak ada listrik, dan rumah warga berupa gubuk dari kayu dan bambu tua. Kondisi Udug-Udug seperti itu sungguh berbanding terbalik dengan sejarah masa lalunya yang pernah menjadi ibu kota pertama Kabupaten Karawang. Pada abad 16 Masehi, nama Udug-Udug berasal dari bahasa Sunda kuno, yaitu udung-udung, yang artinya tanah berbukit-bukit, sesuai dengan kontur alamnya. Kata udung-udung kemudian mengalami beberapa perubahan pengucapan, mulai dari dialek Banten, yaitu hudong-hudong, hingga akhirnya menjadi udug-udug seperti sekarang. Udug-Udug memiliki peranan penting dalam sejarah Karawang. Babad Pasir Luhur menyebut Udug-Udug sebagai titiangnya Karawang, sedangkan Belanda menilainya sebagai perbatasan legendaris. Para bupati Priangan menganggapnya sebagai gerbang utama dan tapel wates antara kekuasaan Priangan, Mataram, dan Banten. Ketika Karawang berada di bawah kekuasaan Sumedang Larang, maka Udug-Udug menjadi titik kekuasaan terjauhnya di sebelah barat dan menjadi titik pengawasan Rangkas Sumedang terhadap Banten. Ketika Karawang masuk dalam kekuasaan Sultan Agung, maka Udug-Udug menjadi pos perbatasan paling barat negara agung. Bungas Kilennya Mataram. Sebelum masuk kekuasaan Mataram, wilayah Udug-Udug merupakan pasal Kerajaan Pajajaran. Cerita rakyat menuturkan bahwa Prabu Siliwangi menyerahkan pengawasan wilayah itu kepada anaknya yang bernama Prabu Kian Santang. Selanjutnya, Prabu Kian Santang menugaskan 2 orang bawahannya untuk bertugas di Udug-Udug. 2 orang itu bernama Dewi Mangkungwati dan Raden Jaya Sakti. Tahun 1622, Udug-Udug diserang pasukan Banten yang dipimpin oleh Pangeran Nagaragan. Serangan itu dianggap sebagai pelanggaran kekuasaan oleh Sultan Agung.
Penguasa Mataram itu kemudian mengutus Wiraperbangsa dari Galuh dan Surenggrono dari Wirasaba untuk mengusir pasukan Banten. Wiraperbangsa berhasil mengusir pasukan Banten dan membunuh Pangeran Nagaragan. Wiraperbangsa selanjutnya membangun pemukiman di Udug-Udug. Wiraperbangsa membuat area pesawahan dan membangun komunitas masyarakat yang berasal dari berbagai Galuh, Sumedang, Jawa, Wirasaba, dan Banten. Ketika Wiraperbangsa meninggal tahun 1630, kepemimpinan diteruskan anaknya yang bernama Singaperbangsa atau Adipati Kertabumi IV. Singaperbangsa kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke ujung Karawang yang berada di sekitar Teluk Bunut. Di sana Singaperbangsa mendirikan kampung bernama Bakan Karawang yang kelak terkenal dengan nama Kampung Karawang. Tahun 1633 Singaperbangsa ditetapkan sebagai Bupati Karawang oleh Sultan Agung melalui piagam plat kuning kandang sapi gede. Setelah pusat pemerintahan dipindah, Udug-Udug menjadi kampung biasa. Tahun 1677 Udug-Udug dikuasai para panglima perang dari Bali bernama Nayabangsa, Cakrayuda, Wangsanaya, dan Surantaka. Mereka adalah para budak pelarian dari Batavia yang ikut bergabung dalam pemberontakan yang menewaskan Bupati Singaperbangsa. Ketika pemberontakan gagal, para panglima Bali meminta ampun kepada POC. Setelah diampuni dan berjanji setia, para panglima Bali diizinkan tinggal di Udug-Udug. Pada masa itu, Udug-Udug menjadi gerbang perbatasan antara wilayah Sunda bagian barat dan Sunda bagian timur. Para panglima Bali bertanggung jawab penuh di Udug-Udug. Diperlukan izin khusus dari mereka bagi siapapun yang mau lewat Udug-Udug. Namun salah seorang panglima Bali bernama Untung Surapati sempat mengadakan perlawanan kepada POC. Untung Surapati menjadikan Udug-Udug sebagai pangkal perangnya. Dalam sejarah Jawa, Udug-Udug dinamakan Sitiangnya Karawang. Penamaan itu bersumber dari kisah penyebaran Islam oleh Adipati Banyak Belanak dari Banyumas. Adipati Banyak Belanak sangat bersemangat dalam menyebarkan ajaran Islam, termasuk ke sekitar daerah Citarum. Hal itu kemudian diprotes Kerajaan Banten karena wilayah Citarum berada di kekuasaan Banten. Adipati Banyak Belanak melaporkan hal itu pada Sultan Demak. Pada Sultan Demak, Adipati Banyak Belanak disuruh membuat tiang di Udug-Udug sebagai tanda perbatasan wilayah timur dan barat. Supaya tidak menimbulkan persoalan, ada beberapa jejak sejarah yang terdapat di Udug-Udug. Salah satunya adalah Keramat Udug-Udug, yaitu makam sosok dianggap penyebar Islam di wilayah tersebut yang bernama Eyang Puspakerti. Di tempat yang sama terdapat juga makam Raden Jaya Sakti, pengawas Udug-Udug pada zaman kerajaan Pajajaran. Keramat lainnya adalah makam Jangga, yakni kuburan kepala seorang tokoh Karawang pada masa lalu.